Akhirnya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional bergabung di koalisi Pak Prabowo Subianto. Apabila partai politik tidak ada satupun yang mau bergabung berkoalisi dengan PDI Perjuangan, tentu saja ini akan membuat PDI Perjuangan sulit untuk memenangkan Mas Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 yang akan datang. Dan impian hat-trick PDI Perjuangan ini bisa pupus melawan Pak Prabowo Subianto yang saat ini sudah didukung oleh 4 partai politik, yaitu Golkar, PKB, PAN, dan Partai Gerindra sendiri yang diketuai oleh Pak Prabowo Subianto. Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional atau PAN ini bergabung mendukung Pak Prabowo Subianto sebagai capres pada Pilpres 2024 yang akan datang. Tentu saja kita bersama-sama menyaksikan suatu pernyataan kerjasama politik di antara 4 partai politik yang besar di Republik Indonesia ini. Saudara-saudara sekalian, pada tanggal yang baik ini, tanggal 13 Agustus 2023 adalah persis 1 tahun tanda tangan kerjasama politik antara Gerindra dan PKB. Dan 1 tahun kemudian, kerjasama politik ini diperkuat oleh 2 partai bersejarah, partai yang besar, Partai Golongan Karya, Partai Kekaryaan yang dalam pemerintahan demi pemerintahan telah menunjukkan kapabilitas dalam membawa pembangunan yang berarti bagi seluruh rakyat Indonesia. Bergabungnya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional yang akan mengusung Pak Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 ini memang cukup mengejutkan ya, karena sebelumnya Partai Amanat Nasional ini sudah melakukan komunikasi politik bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang pada saat itu PAN menyodorkan 1 nama yang diharapkan bisa menjadi cawapresnya Mas Ganjar Pranowo, capres atau cawapres yang diusung dari PDI Perjuangan. Begitupun dengan Partai Golkar. Partai Golkar sebelumnya juga menyatakan bahwa akan mengusung ketua umumnya, yaitu Pak Erlangga Hartarto, sebagai capres pada Pilpres 2024 yang akan datang. Dengan bergabungnya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional mengusung Pak Prabowo Subianto, jelas ya, ini akan menjadi kekuatan baru bagi Pak Prabowo Subianto dalam melenggangkan dirinya maju sebagai orang nomor 1 yang nantinya jika terpilih pada pemilu 2024 yang akan datang. Yang menarik dari peristiwa ini adalah tidak mengurangi hubungan baik Pak Jokowi dengan ketua-ketua umum partai, yaitu Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Gerindra yang saat ini memang berada dalam gerbong kabinet Pak Jokowi. Kita tidak mau menyerahkan nasib bangsa kepada pihak-pihak yang kita tidak yakin cintanya terhadap negara dan bangsa ini, saudara. Karena itu saya merasa sangat besar hati kepercayaan ini. Dalam 1 tahun kita berdiskusi, kita sudah memikirkan langkah-langkah, dan kita di sini juga tidak malu-malu mengatakan bahwa kita adalah bagian dari tim dari pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak
Insinyur Haji Joko Widodo. Bagian daripada tim Jokowi yang harus kita berani mengatakan berhasil. Ini berbeda jauh dengan ketika Pak Surya Paloh dari Partai Nasdem mengusung Mas Anies Baswedan. Malah ada yang berasumsi bahwa bergabungnya Golkar dengan Partai Amanat Nasional ini juga atas restu dari Pak Jokowi. Ada rumor yang menyebutkan bahwa pada perhelatan Pilpres 2024 yang akan datang, siapa yang akan menjadi wakilnya Pak Prabowo melenggang ke Pilpres 2024 ini adalah putra dari Pak Jokowi, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka. Dan ini akan terjawab ketika MK mengabulkan tuntutan batas usia capres-cawapres yang tadinya 40 tahun menjadi di bawah 40 tahun. Bisa saja ya, ketika MK memutuskan bahwa cawapres bisa dijabat atau diikuti oleh usia 35 tahun atau di bawah 40 tahun, Mas Gibran Rakabuming Raka ini diambil sebagai cawapresnya Pak Prabowo Subianto. Apabila ini benar terjadi, Mas Gibran maju sebagai cawapresnya Pak Prabowo Subianto, tentu saja akan membuat PDI Perjuangan, partai yang saat ini menaungi Mas Gibran Rakabuming Raka, bahkan merekomendasikan ia sebagai wali kota Solo, akan mendapat lawan berat dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Karena sampai hari ini baru ada satu partai politik yang sudah menyatakan komitmen berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Meskipun secara politik PDI Perjuangan ini memiliki kursi yang cukup untuk mengusung capres dan cawapresnya tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Karena jumlah kursi di DPR PDI Perjuangan ini sudah lebih dari 20%. Pun demikian, apabila partai politik tidak ada satupun yang mau bergabung berkoalisi dengan PDI Perjuangan, tentu saja ini akan membuat PDI Perjuangan sulit untuk memenangkan Mas Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 yang akan datang. Dan impian hat-trick PDI Perjuangan ini bisa pupus melawan Pak Prabowo Subianto yang saat ini sudah didukung oleh 4 partai politik, yaitu Golkar, PKB, PAN, dan Partai Gerindra sendiri yang diketuai oleh Pak Prabowo Subianto.